Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu berjuang mencapai titik keseimbangan jasmani dan rohani. Berjuang mencapai titik keseimbangan jasmani dan rohani. Bapak Ibu, kita mungkin masih ingat ketika kita masih sekolah SD, karena yang rata kita yang ada di sini masih metode pendidikan dahulu. Jadi kita ingat ada satu mata pelajaran disebut dengan seni musik. Ya. Jadi kita masih ingat belajar tentang membalok, angka, lalu menyusun itu dalam tangga nada. Sekalipun kita belajar, ya, tapi paling tidak kita tahu istilah yang not. Kalau sekarang metode pendidikan sudah jarang kita temui yang belajar itu karena ya berkembangnya kebutuhan pendidikan. Maka dalam sebuah notasi musik ya ada dikenal istilah tanda diam atau tanda istirahat. Jadi tanda itu Bapak Ibu kita masih ingat bergambar garis kecil tebal. Garis kecil tebal warna hitam dan dibuat menurut durasinya. Dan biasanya itu berupa ketukan. Jadi kalau ada ketukan seperti balon kecil, ya, di tangga nada dalam musik, ya, ada itu garis gambar kecil tebal. Itu adalah tanda istirahat atau tanda diam yang digunakan untuk menunjukkan waktu jeda dalam sebuah karya musik. Jadi bukan hanya dalam notasi musik, dalam Alkitab pun ada istilah tanda diam atau jeda yang kita sering temukan itu misalnya dalam kitab Mazmur, yaitu dengan kata sela. Jadi kata sela itu artinya beristirahat. Jadi saya kasih tahu, apalagi kalau kita yang jarang baca kita, jangan Bapak Ibu baca, ya. Lalu ya, terbuka pintu langit, lalu ada katanya sela. Jangan Bapak Ibu baca itu. Dari situ orang tahu. Jadi masuk juga sudah bicara dulu. Mulai hati dijaga. Malu kita nanti. Ya, itu tandanya istirahat. Diam. Jangan sambung dari ayat 2 kalau ada kata sela, lalu dihajar ayat 3. Itu tanda istirahat. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan jemaat, nanti tahu baik. Masuk ya, aku menjauh. Siapa yang bicara aku? Jadi saya kasih tahu saja kisi-kisinya supaya kita tidak malu nanti ketika di mana kita beribadah, kita baca pula tanda sela. Itu artinya tanda istirahat ataupun tanda diam. Maka seorang pemain musik ketika melihat tanda istirahat tidak perlu melakukan apapun, tetapi ia tetap menghitung ketukan. Sama seperti not, tanda istirahat juga menunjukkan jumlah ketukan. Ada saat musik dimainkan, ada saat musik itu diam. Itulah keseimbangan dan itulah bagian keindahan dalam sebuah alunan musik. Bukan ketika dipukul rata lalu itu justru semakin naik, bukan. Tapi ketika ada keseimbangan, disitulah yang membuat lagu itu menjadi menarik. Maka Bapak Ibu yang dikasih Yesus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Peristiwa pengurapan kaki Yesus yang dilakukan oleh Maria dengan menggunakan minyak narwastu dan adegan-adegan lain yang ditunjukkan oleh penulis Injil Yohanes pada hari ini menolong kita untuk setidaknya membedakan manakah gambaran seseorang yang hidupnya hanya berfokus pada dimensi jasmani atau lahiriah dan seseorang yang mampu menyeimbangkan antar keduanya, yaitu jasmani dan rohani. Maria tentu sangat mengetahui bahwa minyak narwastu yang akan dia pergunakan untuk meminyak kaki Yesus
itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tahu itu Maria. Bukan dia tidak tahu. Dia tahu. Kalau minyak awas itu sangat-sangat mahal harganya. Jadi sekedar untuk mengetahui, ya kalau Yudas mengatakan minyak awas itu harganya 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja satu hari. Jadi kalau kita katakan kita hitung rata-rata upah kita per hari, ya sesuai dengan UMR di sini misalnya 100.000 lah kita ambil. Ya, jadi kalau 300 kali 100.000, maka itu akan berjumlah 30 juta. Tentu itu kan pendapatan 1 tahun. Jadi kalau kita bayangkan harga 30 juta pada waktu masa Yesus sampai sekarang pun 30 juta itu masih harga yang sangat fantastis. Jadi kalau sekalipun uang, memang kalau dalam segi ya ilmu ekonomi, ya memang bisa bergeser nilai harganya. Ya sama seperti kalau ketika yang tahun 80 harga 1.000 itu, ya kita bisa ibaratkan seperti harga 10.000 saat ini. Tetapi harga 1.000 di tahun di abad 21 tidak ada lagi nilainya. Maka harga 30 juta harga minyak waktu yang dicurahkan oleh Maria kepada Yesus itu bukan harga yang kecil. Harga 30 juta saja sekarang tuh, kalau seandainya ada dana di Ekarspiti, itu sudah bisa mengakomodasi untuk membangun gereja. Tinggal selanjutnya buat proposal, ya, buat seluruh cari dana dari tempat lain. Bukan harga yang kecil, ya, 30 juta rupiah. Maka itulah Bapak Ibu, Maria tahu harga itu. Jika Maria adalah seorang yang hanya berfokus pada perkara lahiriah, di mana dia memperhitungkan nilai ekonomis dan nilai manfaat atas apa yang diperbuatkan kepada Yesus, barangkali dia akan mengurungkan tindakannya itu. Kalau dia hanya main kali-kalinya saja, kalau perhitungannya saja yang terlalu menonjol, tentu bagi Maria pasti akan merasa rugi kalau dia hanya membuang percuma 30 juta rupiah. Akan tetapi karena Maria telah mencapai keseimbangan diri, maka dia tidak lagi menilai apa yang dilakukannya kepada Yesus itu sebagai bentuk pemborosan atau sesuatu yang tidak berguna untuk dilakukan. Juga karena mencapai keseimbangan itu, Maria mampu menyadari cita kasih Yesus dan berupaya untuk mewujudkan sikap mengasihi Tuhan dengan keseluruhan dirinya. Jadi tidak hanya minyak waktu yang mahal harganya itu yang Maria berikan, bahkan harga diri sebagai seorang wanita yang hidup dalam budaya Yahudi itu pun ditambahkan Maria dengan membuka pelutut kepalanya, meminyaki kaki Yesus menggunakan rambutnya. Tentu kan ini hal yang tidak biasa dilakukan dalam tradisi Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, sebenarnya kalau kita berangkat hanya dari kitab Yohanes, ya memang Yohanes sendiri yang mengutip, ya Maria hanya meminyaki kaki Yesus. Tetapi sebenarnya kita mulai menulis kalau minyak alwasdu yang dicurahkan oleh Maria kepada Yesus bukan hanya kakinya saja, tetapi ikut juga kepala Yesus. Coba kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita dari Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3.
Kalau sudah ketemu, kita katakan amin. Kita sama baca 1-2-412 ayat yang ketiga, 1-2-3 ayat. Ketika Yesus ada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu budi-budi dalam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya dari budi-budi itu, dikerahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, lalu Matius 26 ayat 7. Matius 26 ayat 7. Kalau sudah ketemu, kita katakan amin. Kita baca 1-2-3 ya. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah budi-budi buahan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Amin. Artinya Bapak Ibu, kalau di sini dicatat bahwa minyak tersebut dituang di kepala Yesus. Jadi bukan hanya kepada kakinya. Dari perbandingan tersebut, tentu perbedaan itu bukan terjadi karena kesalahan dalam mencatat, tetapi bisa jadi bahwa Maria membasuhkan minyak yang mahal itu mulai dari kepala sampai kaki Yesus. Atau dengan kata lain, minyak itu dicurahkan kepada Yesus ke seluruh tubuh Yesus sendiri. Maka itulah benar yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-7, Yohanes 12 ayat yang ke-7. Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari kuburan. Jadi minyak itu dicurahkan mulai dari atas kepala sampai kepada kaki Yesus. Setelah meminyaki kaki Yesus, selanjutnya disebutkan Maria mendekatkan Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu, dalam tradisi masa Yahudi atau pada masa Yesus, apalagi tinggal di daerah Betania, Yerusalem, yang sekarang kita kenal sebagai daerah timur, ya. Jadi daerah itu kan daerah padang gurun, padang pasir, yang umum bagi seorang wanita itu pakai hijab, ya, pakai kerudung itu umum. Jadi pakai kerudung itu adalah satu tradisi karena memang faktor geografis, ya, untuk melindungi ya orang dari panasnya matahari. Dan yang kedua, untuk melindungi orang ketika misalnya mereka berjalan di padang gurun, kalau ada badai pasir, ya, maka itu akan melindungi mereka dari debu dan pasir untuk tidak kena ke mata. Jadi jauh konsep kalau setiap agama ini pakai kerudung. Bapak Ibu juga boleh kerudung karena panas sekarang. Jadi jangan langsung berbeda, jadi malah terlalu sih dari rasa berbeda mungkin ayo nanti langsung aja katakan panas sekali Bapak. Bukankah kerudung ini melindungiku dari panasnya matahari? Jadi secara umum pada waktu itu wanita tampil dengan berkerudung. Maka itu ketika perempuan melepas mengurai rambutnya, itu biasanya hanya dilakukan di dalam kamar atau ruangan tertutup. Melepas rambut di depan umum seperti yang Maria lakukan dan menjaga kaki Yesus dengan rambutnya, barangkali adalah suatu tindakan untuk menunjukkan sebuah kerendahan hatian dan kasihnya yang begitu besar kepada Yesus. Maria merendahkan dirinya sedemikian rupa. Karena apa? Karena dia tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Dan Maria tahu karena ketidaklayakan dirinya menerima Yesus hadir di tempatnya. Maria tidak lagi punya pikiran yang lain bagaimana pantasnya untuk bersyukur dan menyatakan kasihnya terhadap Yesus selain daripada meminyaki kepala dan kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya adalah sebagai tanda mahkotanya.
maka itulah sebenarnya bagi kalangan perempuan bohong itu pantas. Karena memang rambut adalah mahkota dari seorang perempuan. Ya, kecuali kalau seorang perempuan kena kanker, maka dia akan botak. Tapi kalau dia beribadah, pas dia pakai rambut palsu. Dan kadang-kadang aneh, laki-laki mau juga pakai rambut palsu walaupun ada rambutnya. Jadi memang perempuan itu rambutnya adalah mahkotanya. Rambut panjang, ya, itu dianggap sebagai sebuah mahkota. Maka tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, itu yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Dan ketika tindakan itu pada akhirnya, ya, orang yang mengikuti perjamuan makan itu susah. Karena memang tradisi waktu itu perempuan itu kan, ya, tidak diikutsertakan makan bersama dalam sebuah tradisi makan. Sama kayak dalam ada pesta, ya, perempuan makan ubas, gitu kan. Laki-laki itu kalau ada perjamuan makan seperti ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria dan Marta, pasti laki-laki semua sih. Yesus, lalu udara seperti Yesus, kan tidak ada perempuan kan? Mereka saja sudah 13, Lazarus 14, ditambah lagi tetangga-tetangga Maria dan Marta itu. Lalu Maria datang, berwuduk itu banyak pula kerudungnya, diurai pula rambutnya, dipakainya pula rambutnya untuk menyekat kaki Yesus. Itu kan kusam. Bahkan kulit-kulit Yesus pun kusam hatinya kan. Apa ini Maria? Kok begini dia di depan umum? Walaupun para murid tidak mengerti apa dan tujuan maksud dari Maria ketika dia harus membuka kerudungnya untuk menyekat kaki Yesus dengan rambutnya. Tentu jika hal ini dikatakan, ya, karena memang Maria sudah mencapai keseimbangan diri, sekalipun banyak orang bahkan murid-murid Yesus secara khusus terhadap Yudas Iskariot dianggap sebagai bentuk pemborosan atau sesuatu yang tidak berguna untuk dilakukan. Ternyata Maria pun sebenarnya paham dengan hal ini. Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot, salah seorang murid yang juga menjadi salah satu tamu dalam perjamuan tersebut. Yudas tidak dapat mencerna dan memahami dengan baik apa yang dilakukan Maria terhadap Tuhan Yesus di hadapan. Mengapa? Karena Yudas Iskariot hanya berfokus pada sisi lahiriahnya saja. Yudas Iskariot menilai apa yang dilakukan oleh Maria adalah suatu tindakan pemborosan yang tidak berguna dan tidak perlu dilakukan. Maka itulah Yudas beralasan bahwa minyak alwasku yang memiliki harga mahal tersebut bisa diuangkan dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sekalipun dasar pemikiran yang disampaikan Yudas adalah sesuatu yang nampaknya pantas untuk dipikirkan, tetapi karena seorang Yudas yang dipilih untuk menyampaikan, maka kita pun pantas untuk curiga. Apakah pertimbangan yang Yudas sampaikan itu benar-benar bersumber dari keputusan hati? Tetapi ternyata Alkitab mencatat pada ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, namun karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang ditinggalnya. Nampaknya memang Yudas tidak setulus seperti yang dikatakan dalam ucapan. Bukankah dipilih Yudas Iskariot ini sekarang semakin halus tentunya sampai sekarang? Jadi kalau ketika gempa melanda Sumatera Barat yang kemarin dan lalu di beberapa titik di daerah kita seperti di Simpang Garuga, yang aksi manusia kan peduli Sumatera Barat. Sekarang kita juga perlu bertanya,
Kalau dana ini sudah terkumpul, betul nggak ini dikirim ke Sumatera Barat? Janganlah kiranya peristiwa bencana di Sumatera Barat dijadikan kedok untuk mendapatkan uang tadi. Karena pada kenyataannya banyak peristiwa-peristiwa demikian tidak sampai. Akhirnya dari kas lalu dibagi-bagi. Tapi kalau dia berangkat dari sebuah lembaga, entahkah itu institusi, entahkah itu misalnya gereja, itu kita yakin kalau itu akan disampaikan kepada korban yang mengalami gempa. Tapi kalau yang institusi ini, kita juga patut curiga, benar kan? Lalu bagaimana cara mereka mengirim? Hal-hal yang demikian sebenarnya mengungkap tentang yang situasi Yudas Iskariot dahulu pun sampai sekarang itu juga masih ditanya. Maka Yudas Iskariot dan mungkin juga murid-murid yang lain nampaknya hanya secara spontan saja mengucapkan itu. Melihat peristiwa itu, isi hatinya hanya dipenuhi dengan rasa keterkejutan, rasa malu, dan juga cemburu yang tidak mampu dikendalikan. Kenapa justru seorang yang notabene orang luar, Maria yang bukan murid Yesus, apalagi dia adalah seorang wanita, melakukan hal ini? Kenapa minyak Lawastu yang 30 juta rupiah itu, yang begitu mahal harganya, itu yang diperlukan? Dan cara pandang lahiriah yang dia pergunakan untuk menilai peristiwa ini. Yudas Iskariot lupa atau bahkan tidak mau serta untuk melihat pada kedalaman makna atas apa yang diperbuat Maria kepada Tuhan Yesus. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, dalam menjalani cara hidup dan cara pandang yang seimbang antara jasmani dan juga rohani, memang ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Butuh satu usaha dan juga perjuangan yang keras untuk mencapai titik ini. Sebagaimana juga yang kita baca dalam episode kita tadi tentang apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita, bahwa dia sendiri juga mengakui jika dirinya belum sampai titik keseimbangan antara jasmani dan juga rohani, tetapi dia masih dalam situasi pertandingan atau perjuangan. Apakah kadang-kadang kita sering mengalami kebutuhan kita cukup, tapi kok sepertinya jiwa kita kosong? Itu berarti memang kebutuhan rohani kita belum tercukupi. Kemarin sengaja ketika lihat video di Facebook, 21 artis yang dari agama tetangga masuk ke Kristen. Jadi yang ditampilkan yang cukup dikenal di tengah masyarakat. Ada beberapa artis yang mengapa dia tidak karena dia mengalami kekosongan jiwa. Artinya kalau dari segi materi dia sudah cukup, tapi kenapa jiwanya kok masih kosong? Ini kerohaniannya yang masih lapar, kerohaniannya yang belum cukup. Jadi memang kebutuhan jasmani itu pangan, papan, saja. Tetapi kebutuhan rohani itu juga penting, beribadah, berdoa, berpuasa, membaca firman. Maka hidup kita akan bisa lebih seimbang. Berlimpah pun kita secara materi, tetapi kadang-kadang ketika kita minus kebutuhan rohani, itulah yang kadang-kadang membuat kita polusi pantai di juga. Ketika masalah datang, mulai oleh jalan. Ketika juga kita datang, mulai lari akhirnya. Nah ini kenapa ya? Kami tadi malam kita cerita satu buku, baru kita tahu kumpulin dulu. Dan seperti kan ada yang di sini pakai gadget. Dan setiap hari dia sport. Jalan balik, jalan dia sampai ke pasar Jericho, jalan kaki ke sini.
Saya tidak tahu selama ini kalau dia kenapa dia tidak. Saya tahu dia tidak. Kenapa tidak saya tahu. Jika salah pukulin, dia juga kehilangan hati. Jangan. Kalau saya di jalan setiap hari langsung saya pulang. Satu pukul ekor pulang. Jadi pernah saya lihat ini udah banjir di jalan Semarang. Dia sambil negeri sampai dia datang mobil Pajero sampai ada di sana. Saya pikir punya mobil Pajero nggak tahu yang tidak ada gila, gitu kan? Dia sampai ada mobil Pajero dia nggak tahu sampai ada. Karena dia di jalan Pajero. Ya ada yang berani ganggu. Saya kalau jumpa dia saya gembira dia. Karena saya tahu dia gila. Kenapa orang bisa seperti ini? Bisa jadi kebutuhan rohaninya tidak bersyukur. Banyak orang mengalami juga sih, tetapi bisa ya stabil, bisa normal. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Yesus, dengan berjuang untuk mencapai titik keseimbangan itu, kita akan dimampukan untuk tidak hanya melihat berkat-berkat Tuhan dari segi materi saja. Bahkan dalam kondisi semenderita dan terpuruk apapun, kita akan tetap mampu melihat berkat Tuhan. Kami tadi mulai curiga, ini sih, mau kita mendapat Hindu, tapi ternyata banyak. Puji Tuhan. Tak lagi, kami berdoa di Hindu, ada sebenarnya banyak ibadah. Dokter itu memang tanya mau bertanya, lalu dikulit dapat kesalahan, dompang, apa kita dompang apa sih Pak? Banyak lah. Saya pikir ini tidak, karena memang beberapa satu minggu ini kita sangat kepanasan. Kalau di kulit kita katakan, untuklah hujan. Jadi nggak jadi kami menyiram lagi. Sudah diminta datang. Saya bilang, aku yang minta, aku yang datang. Kata mereka, aku yang minta, jadi datang. Jadi tentu kan hal itu kan juga berkat. Ya. Sebagaimana juga ada Nabi Yesaya dalam pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama kepada orang-orang Israel, akan tetap mengingat segala kebaikan Allah yang telah dicurahkan pada bangsanya, percaya pada janji-janji yang diadakan Allah bagi bangsanya, tentu memiliki dorongan untuk menjadi saksi karya keselamatan Allah pada suku-suku bangsa lain. Maka itu tentu bukan tidak mungkin Bapak Ibu kalau jemaat ini bel yang dulu ini juga dipakai sebagai saksi untuk menyatakan kepada suku-suku lain. Itulah paling tidak kita diajak untuk yang lebih memperhatikan kepada keseimbangan ini. Supaya apa? Supaya tidak gampang-gampang lari. Jadi butuhnya tetap ya jasmani, tetapi rohani juga penting supaya terjadi keseimbangan. Amin.